PSSI belum menyerah. Benteng Premier League tetap jadi target utama naturalisasi. Ambisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk membangun skuad timnas Indonesia yang disegani di Asia semakin mengental. Di tengah pergantian era kepelatihan dan persiapan menghadapi turnamen-turnamen krusial, satu nama menjadi simbol proyek jangka panjang PSSI. Pascal Struijk, bek andalan yang bersinar terang di Liga Premier Inggris bersama Leeds United. PSSI memastikan bahwa program naturalisasi pemain keturunan terus digenjot secara intensif, dan Struijk tetap menduduki tahta sebagai target utama yang paling dinanti. Ia adalah cerminan dari standar kualitas yang ingin diterapkan federasi pada Timnas Garuda. Kebutuhan mendesak untuk kualitas kelas dunia. Kehadiran Struijk bukan sekedar penambahan pemain, melainkan upaya strategis untuk menambal lubang krusial di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dengan pengalaman menghadapi striker-striker top dunia di Premier League Inggris, Struijk diyakini memiliki ketenangan, kekuatan fisik, dan kemampuan membaca permainan yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat berlaga di panggung internasional seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Struijk adalah kepingan puzzle yang hilang, ujar seorang pengamat sepak bola dalam negeri. Mendapatkan bek tengah dengan jam terbang Premier League akan langsung meningkatkan level pertahanan kita, bahkan menginspirasi pemain lokal lainnya. Meskipun sempat muncul spekulasi bahwa pemain kelahiran Belgia ini mengesampingkan Indonesia atau masih ragu-ragu, sumber internal PSSI menegaskan bahwa nama Pascal Struijk belum sedikit pun dicoret dari daftar target. Sebaliknya, upaya pendekatan kini dilakukan dengan lebih hati-hati dan berorientasi pada penjelasan proyek jangka panjang. PSSI menyadari betul bahwa ini adalah keputusan karir yang sangat pribadi dan fundamental. Oleh karena itu, federasi tidak menggunakan tekanan, melainkan mencoba meyakinkan Struijk tentang prospek besar yang menantinya, menjadi figur sentral dan pemimpin di lini belakang sebuah tim nasional yang sedang bangkit. Pesan PSSI menekankan bahwa pintu selalu terbuka dan tawaran ini bukan hanya tentang membela negara, melainkan tentang menjadi ikon bagi jutaan penggemar sepak bola di Indonesia. PSSI tengah berjuang meyakinkan Struijk bahwa membela Timnas Garuda akan membuka babak baru yang menarik dalam karir internasionalnya, serta menjaminnya sebagai bagian dari generasi emas yang ditargetkan membawa Indonesia lolos ke ajang global. Penegasan resmi federasi, komitmen teguh tanpa batas waktu. Komitmen PSSI untuk Struijk diperkuat dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan federasi. Mereka tidak ingin ada kesalahpahaman di mata publik atau media, menegaskan bahwa pengejaran ini adalah prioritas. Kami selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk setiap pemain yang memiliki darah Indonesia dan kualitas yang dibutuhkan untuk mengangkat level tim nasional. Pascal Struijk adalah prioritas kami utama. Kualitasnya di Liga Inggris sudah menjadi bukti dan kehadirannya akan menjadi kekuatan dahsyat bagi pertahanan kami. Demikian pernyataan resmi yang dirilis. Kami sangat menghargai bahwa keputusan naturalisasi adalah pilihan yang membutuhkan pertimbangan mendalam dari si pemain. Tugas PSSI adalah terus memberikan gambaran yang transparan dan meyakinkan tentang visi besar Timnas Indonesia, tentang kesempatan membela negara leluhurnya di turnamen-turnamen besar. Komunikasi dengan perwakilannya terus terjalin, dan yang terpenting bagi kami, the door is open. Pintu selalu terbuka, tutup pernyataan tersebut. Perburuan Struijk adalah penanda keseriusan PSSI. Ini bukan sekedar mencari pemain, melainkan mencari pemimpin di lapangan yang mampu mengangkat mentalitas dan kualitas Timnas Indonesia ke level Asia dan dunia. Hingga tanda tangan itu didapatkan, Struijk akan tetap menjadi target impian yang diperjuangkan PSSI. Dukungan Kapten Skuad Garuda, Jay Itzes, buka suara soal calon pelatih Timnas Indonesia. Sebagai salah satu pilar kunci di lini belakang sekaligus figur kepemimpinan baru di skuad Garuda, pandangan Jay Itzes mengenai masa depan kursi pelatih Timnas Indonesia tentu menjadi sorotan.
Baru-baru ini, sang bek tangguh tersebut buka suara terkait spekulasi yang mengelilingi siapa sosok yang akan menukangi tim nasional selanjutnya. Alih-alih menjagokan nama tertentu atau memberikan kriteria yang spesifik, Itzes justru menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. Ia menegaskan bahwa siapapun yang pada akhirnya ditunjuk oleh PSSI untuk memimpin timnas, ia dan rekan-rekan setimnya akan memberikan dukungan penuh dan komitmen 100%. Bagi saya, itu bukan urusan pribadi saya untuk memilih. Itu adalah keputusan federasi atau PSSI, ujar Jay Itzes. Yang terpenting adalah siapapun yang datang, dia harus membawa ide yang jelas, semangat yang sama untuk memajukan tim ini, dan kami sebagai pemain akan siap bekerja keras di bawah bimbingannya. Pernyataan ini seolah menjadi pesan kesiapan dari para pemain senior Timnas Indonesia. Sikap Jay Itzes ini menunjukkan fokusnya yang tak terpecah pada tujuan utama, membawa Garuda terbang lebih tinggi terlepas dari taktik dan strategi pelatih yang akan datang. Dukungan Jay Itzes ini memberikan sinyal positif bahwa timnas siap menyambut era baru dengan semangat persatuan dan profesionalisme. John Herdman dan dilema naturalisasi di skuad Garuda. Isu pelatih baru Timnas Indonesia, khususnya nama John Herdman, selalu menarik perhatian, terutama kaitannya dengan kebijakan naturalisasi pemain. Jika pelatih asal Kanada ini resmi menahkodai skuad Garuda, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Herdman akan tetap menambah pemain naturalisasi atau ia akan memprioritaskan pengembangan talenta lokal? Herdman dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim dari nol, baik di tim putri maupun putra Kanada, dengan fokus pada pembangunan struktur tim yang solid dan mentalitas pemenang. Keberhasilannya di Kanada didasarkan pada pengembangan core pemain yang kuat dan penggunaan pemain diaspora yang sudah memiliki koneksi kultural, mirip dengan filosofi naturalisasi keturunan yang sedang dijalankan PSSI. Potensi kebijakan Herdman, pendekatan selektif dan terukur. Herdman kemungkinan besar tidak akan melakukan naturalisasi secara masif hanya untuk menambah jumlah. Ia adalah seorang pragmatis. Jika ada pemain keturunan yang kualitasnya secara signifikan di atas pemain lokal di posisi kunci, terutama lini belakang atau gelandang bertahan, dan pemain tersebut memenuhi standar tinggi disiplin dan taktiknya, maka penambahan akan dilakukan. Fokus pada keseimbangan tim. Filosofi Herdman biasanya menekankan pada fisik, organisasi taktik, dan kecepatan transisi. Pemain naturalisasi yang ia pilih haruslah yang mampu mengisi gap spesifik dalam taktiknya. Misalnya mencari bek tengah yang punya kemampuan ball playing atau gelandang yang punya fisik mumpuni dan visi permainan. Prioritas pada program jangka panjang. Dengan reputasinya sebagai builder, Herdman mungkin lebih tertarik untuk mengintegrasikan pemain naturalisasi ke dalam program pengembangan jangka panjang, termasuk di level usia muda, bukan sekedar solusi instan untuk turnamen. Kesimpulannya, alih-alih menghentikan program naturalisasi yang sudah berjalan, Herdman kemungkinan akan mempertegas saringan dan membuatnya lebih strategis. Naturalisasi akan tetap ada, namun hanya untuk pemain yang benar-benar bisa membawa impact besar dan spesifik, sehingga terjadi sinergi yang harmonis antara talenta lokal dan keturunan demi mencapai target yang lebih tinggi di kancah Asia dan dunia. John Herdman datang, era baru dimulai. 5 perubahan krusial di tubuh Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia berhasil merekrut John Herdman, kita tidak hanya mendapatkan pelatih, kita mendapatkan seorang revolusioner. Herdman yang sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah 36 tahun, dikenal sebagai ahli strategi yang fokus pada pengembangan sistem jangka panjang, bukan sekedar hasil instan. Kedatangannya dipastikan akan memicu gelombang perubahan masif. Inilah 5 pilar krusial yang akan direvolusi Herdman di tubuh Garuda. 1. Budaya kerja elit dan intensitas latihan tinggi. Di bawah Herdman, standar kebugaran akan dinaikkan ke level internasional. Lupakan latihan konvensional, timnas akan menjalani sesi yang sangat intensif dan berbasis data. Tujuannya jelas, menciptakan tim yang memiliki stamina superior untuk mempertahankan pressing tinggi dan kecepatan transisi selama 90 menit penuh. 2. Membangun identitas taktik yang konsisten.
Herdman akan memberikan timnas Indonesia identitas bermain yang jelas dan terstandarisasi. Alih-alih berganti skema setiap turnamen, pemain akan diasah untuk menguasai satu sistem inti, sebuah blueprint yang diterapkan dari level senior hingga usia muda, menjamin kimia dan pemahaman taktik yang mendalam. 3. Transformasi mental dari harapan menjadi ekspektasi. Perubahan psikologis adalah kunci. Herdman akan menghapus mentalitas cukup mencoba. Ia akan menanamkan mentalitas pemenang yang obsesif, di mana timnas melihat setiap pertandingan sebagai target 3 poin. Ini adalah langkah krusial untuk mengubah Indonesia dari tim underdog menjadi pesaing yang disegani di Asia. 4. Pemanfaatan data untuk peran spesifik pemain. Gaya melatih Herdman sangat modern, mengandalkan analisis data mendalam. Setiap pemain akan diberikan peran yang sangat spesifik yang memaksimalkan atribut terbaik mereka, kecepatan, kelincahan, atau visi. Ia akan merancang skema untuk memastikan kecepatan pemain sayap Indonesia menjadi senjata mematikan.